Tokoh-tokoh yang dijagokan masuk bursa pemilihan presiden 2024 sudah mulai banyak tebar dukungan, mulai dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan yang masih di urutan teratas dalam survei. Tapi elektabilitas Prabowo justru menurun. Apakah ini artinya Gerindra mungkin belum panas untuk menggerakkan roda-roda memajukan Prabowo Subianto sebagai calon presiden, atau justru masih membaca strategi pilihan parpol mana yang akan bergabung dengan Gerindra? Begitukah Bung Yuda yang dilihat bahwa ini menjadi strategi baru bagi Gerindra? Ya, pertama pemilu atau pilpres kita akan berlangsung 1/4 tahun lagi, bukan pekan depan atau bulan depan. Satu itu. Yang kedua, peta elektabilitasnya juga kompetitif. Di survei Poltreking maupun survei Litbang Kompas tadi juga terlihat imbang, berimbang, kompetitif, berada di rentang margin of error. Sulit untuk memprediksi siapa pemenang sebenarnya kalau diadakan pilpres. Nah, karena itu tiga capres kuat ini, Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjar sebenarnya punya potensi peluang yang sama. Karena kita membahas Pak Prabowo dan Gerindra sore hari ini, saya menganalisa alasan rasional mengapa Pak Prabowo masih perlu dan dipertimbangkan maju. Kalau di sisi saya mencoba untuk objektif satu, Pak Prabowo adalah capres di antara tiga capres kuat tadi yang satu-satunya punya partai. Dibandingkan Ganjar dan Anies, Pak Prabowo punya partai. Harusnya lebih siap gitu. Paling tidak partainya meskipun belum cukup 20%, sudah lebih dari separuh. Butuh satu lagi kawan koalisi. Yang kedua, dari seluruh ketua umum partai, kita harus mengatakan bahwa ketua umum yang elektabilitasnya tertinggi itu Pak Prabowo. Ketua umum partai. Nah, karena itu sebenarnya Pak Prabowo punya peluang yang cukup besar. Ditambah kalau kita bicara partai, semua kan memburu kotel efek. Persoalan pasti ingin menang atau kalah di pilpres, ini akan memberikan dampak yang besar bagi partainya Gerindra, memberikan insentif secara elektoral kepada Gerindra kalau Pak Prabowo maju. Tidak ada penggantinya, misalnya Pak Mas Sandi, jauh sekali perbandingan Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto. Nah, itu membuat rasional kenapa saya membaca Gerindra masih tetap tapi kan tidak ada jaminan, Bung Yuda, ketika misalnya Ketua Umum Prabowo kali ini akan menang, apalagi pengalaman di 2014, 2019 harusnya hal ini merupakan bisa menang di 2024 untuk ketiga kalinya kontestasi pilpres ini. Betul, semuanya tidak punya jaminan. Tidak hanya Prabowo, tapi Ganjar dan Anies juga karena kompetitif tadi tidak punya jaminan akan menang. Tetapi Pak Prabowo punya elektabilitas, meskipun trennya turun dibandingkan pilpres yang lalu, yang mungkin nanti sebelum titik kritik di beberapa yang saya kasih catatan. Tetapi dari sisi ini Pak Prabowo masih punya modal elektabilitas. Kalau kita bicara bahwa Pak Prabowo turun, orang jenuh, nah kita bisa sebaliknya. Pak Anies dan Pak Ganjar juga orang baru. Dibandingkan Pak Jokowi menjelang 1 tahun pilpres, Pak Jokowi sudah melampaui 40%. Sementara Anies dan Ganjar juga nggak naik-naik sampai 40%. Sama ini, tiga-tiganya ini tidak ada capres yang potensial sangat kuat. Kompetitif, karena itu peluangnya relatif sama kalau saya menyimpulkan dari tiga nama ini. Sama kalau kita membacanya. Nah, yang ketiga, Pak Prabowo juga sekarang menahan orang dekat Jokowi, dan itu menjadi kekuatan baru bagian dari Pak Jokowi saya kira. Kalau itu bisa dikapitalisasi. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Ini tergantung pada strategi akhirnya. Apakah Prabowo, Ganjar, dan Anies punya strategi untuk menentukan cawapres yang tepat, yang lebih kontributif untuk melengkapi si capres secara elektabilitas. Yang kedua, strategi politik. Seperti apa? Dan saya kira kalau dari sisi strategi yang harus dipikirkan oleh Gerindra, orang bilang 2 kali kalah tidak mungkin menang. Ada, saya mendampingi, mengawal sangat intens Jawa Timur, Bu Kofifa. 2 kali kalah, kemudian dia maju lagi dengan Wes Wayahe. Sudah saatnya bisa menang. Melawan bukan Jokowi atau bukan Pak Dekarwo lagi. Kalau strateginya tepat, itu dibaca secara dari sisi optimis ya. Yang ketiga saya kira ini kan belum ada deklarasi. Nah, kalau Gerindra artinya tetap menjadi koalisi, selain PKB ditambah PAN misalnya, kelompok Islam modernis dan tradisionalis itu digabungkan memperkuat koalisi. Baik, Bu Yuda, kalau misalnya hanya Gerindra katakanlah PKB nantinya akan bersama-sama berkoalisi, cukupkah kemudian juga artinya ini tidak usah perlu lagi pendekatan ke partai lain? Kalau dari syarat regulasi sudah cukup, tapi kan tidak sekedar ingin dikandidasi pencalonan, tapi juga dari aspek pemenangan. Saya kira tidak cukup, karena itu kalau dari sisi partai, kalau misalnya selain PKB, kemudian itu memang dibutuhkan oleh Pak Prabowo, basisnya Jawa Timur, NU dan sebagainya.
ditambah basis lama seperti itu ada PKS dan PAN, misalnya PAN yang bertahan lagi sebagai representasi Muhammadiyah dan kelompok Islamis modernis, ya itu semakin lengkap, mesin politiknya semakin strategis kalau bisa bersama Gerindra saya kira, dan Gerindra sebagai partai tengah nasionalis ya semakin determinan, semakin untung secara partai. Nah, yang menarik menurut saya begini, spektrum ya, bukan ideologi, spektrum basis ceruk tiga capres kuat ini sekarang kan arahnya bukan terminologi ideologi kiri kanan ya, kita mengistilahkan di kiri dan kanan itu ada Mas Anies dan Mas Ganjar itu kan pemilihnya sekarang seperti berseberangan gitu. Baik. Nah, dan di tengah Pak Prabowo itu bergeser ke tengah. Nah yang di tengah ini menurut saya Pak Muzani ini harus bekerja keras di putaran pertama kalau Pilpres kita berlangsung 2 putaran. Ini mengindikasikan 3 calon presiden Ya, dan 2 kalau kali. kita mengindikasikan 3 poros ya, PDIP bersama misalnya dengan KIB misalnya gitu. Nah, Prabowo kan bergeser ke tengah sekarang. Nah, yang di tengah ini orang akan baca, wah di putaran pertama Pak Prabowo kemungkinan akan tumbang ini, sulit. Nah, saya ingin mengatakan justru di sini pertarungan sesungguhnya Pak Prabowo adalah di putaran pertama. Karena di putaran pertama ini jadi dia dapatnya sedikit karena kedorong dari kanan dan kedorong dari kiri, sisanya sedikit atau bisa juga bisa bertahan dengan strateginya. Jadi strategi yang paling susah justru di pertama ini, di putaran pertama kalau misalnya 3 capres. Bagi bacaan saya di putaran pertama, tapi kalau Pak Prabowo lolos di putaran pertama kemudian masuk ke putaran kedua, peluang kemenangannya ada di Pak Prabowo. Kenapa? Karena pemilih misalnya yang masuk Ganjar dan Prabowo, pemilih Anies sangat mungkin lebih bergeser ke Prabowo ketimbang ke Ganjar. Kalau masuk adalah Anies dan Prabowo, pemilih Ganjar lebih mungkin bergeser ke Prabowo karena dekat dengan Pak Jokowi sekarang ketimbang pemilih Anies. Nah ini keuntungan yang didapatkan oleh Pak Prabowo kalau di putaran kedua. Nah karena itu menurut saya di putaran pertama ini adalah tadi masih ada peluang ya bagaimana mencari cawapres yang tepat, kontributif secara elektoral, kemudian strategi yang tepat tadi Pak Sekjen Ahmad Muzani juga sudah bicara. Dan itulah artinya strategi juga yang dipakai oleh Gerindra. Dan artinya itu juga strategi yang dipakai oleh Partai Gerindra untuk ya katakanlah tenang-tenang nih, masih belum roda-rodanya panas banget nih untuk biar ada 3 poros, ada 3 capres. Ya kalau saya baca memang sekarang semuanya sedang menyiapkan ini ya di level kandidasi di fase kandidasi pencalonan karena kan belum cukup ya. Nah cuma jangan sampai Gerindra terjebak karena cawapresnya harus dengan partai X lalu harus dengan ketua umum itu. Nah kalau itu kan faktor yang penting maju, tapi cari cawapres yang kontributif secara elektoral. Yang saya bilang tadi melengkapi kekuatan Pak Prabowo, bagaimana Pak Prabowo kuat di Jawa Barat, sekarang Banten masih bertahan, misalnya cari yang kuat juga di Sumatera, di luar Jawa. Bagaimana kelompok milenial tadi ya, kelompok pemula, cari wakilnya merepresentasikan juga kuat dari kelompok pemilih pemula yang muda gitu ya, oke. Dan kekuatan NU jangan lupa itu bagian dari simbol NU ini juga penting, ditambah tentu cari figur-figur yang secara governability, efektivitas pemerintahan yang bisa membantu kalau terpilih ke depan. Jadi saya kira peluang Pak Prabowo, kalau saya beda mungkin sebagian mengatakan peluang Prabowo tidak lebih kecil daripada Anies dan Ganjar. Tambah sedikit mungkin perjuangan terberat Pak Prabowo itu di putaran pertama Pak Muzani. Di putaran pertama ini kalau orang pasti akan mengatakan karena figur lama, nanti yang paling berpeluang kecilnya dibanding Anies dan Ganjar adalah Pak Prabowo. Karena itu kalau Pak Prabowo bisa melampaui putaran pertama itu akan memberi peluang kemenangan yang besar. Kalau tidak, Pak Prabowo kan dulu Pak Jokowi yang bawa Pak Jokowi ke Jakarta salah satu menyiapkan. Kalau kalah lagi Pak Muzani, ini Pak Prabowo sukses menyiapkan lawan tandingnya. Lagi misalnya Anies, gitu jangan sampai. Nah justru harus disebutkan pertarungan di putaran pertama habisan. Putaran kedua lebih ingat. Terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking Bung Hanta Yuda sudah berbagi. Terima kasih bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak.